Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menilai dua buku fiksi dan non-fiksi, pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Adapun KD yang akan dibahas pada pertemuan kali ini itu adalah KD 3.7, di mana KD 3.7 itu adalah menilai isi dua buku fiksi, kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi, dan satu buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Ini kompetensi dasarnya, materinya. Ini adalah contoh buku fiksi dan buku non-fiksi. Di sini ada buku perempuan, Cinta Dalam Diam, itu termasuk buku antologi cerpen. Kemudian buku non-fiksinya itu adalah Mencari Cerdas Tanpa Batas, Sahabat Itu Super, Ernest Tanjung, kemudian B.J. Habibie. Ini adalah salah satu contoh dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Oke, untuk uraian materinya ini ada 3.1 dan 3.2, di mana 3.7.1 ini menentukan kelebihan dan kekurangan buku, 3.7.2 menentukan kelebihan dan kekurangan buku non-fiksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menilai buku kumpulan cerpen. Jadi ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh judul kumpulan cerpen atau antologi cerpen. Misalnya ada Rupanya Solo Kami, kemudian Anak Kebanggaan, Nasihat-Nasihat, Topi Helm, Datangnya dan Perginya, Pertemuan Terakhir, Angin dari Gunung, Nanti Kelahiran, Penolong, dan Dari Masa ke Masa. Selain itu kalian juga bisa membaca kumpulan cerpen yang lain, misalnya Jodoh karya Hafiz, Terjem Karyamin karya Ahmad Tohari, Dari Every Maria ke Jalan Lain, ke Roma karya Idrus, dan lain sebagainya. Adapun di sini ya Pak Guru sampaikan link. Di sini adalah untuk literasi kumpulan cerpen di Indonesia. Silahkan kalian nanti dalam pengumpulan tugasnya silahkan kalian buka link ini. Jangan lupa untuk dibuka, kemudian kalian baca sebagai bahan untuk membaca kumpulan cerpen yang ada di Indonesia. Nah, dalam penilaian buku kumpulan cerpen, alangkah baiknya kalian itu menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Dimana yang pertama adalah apa saja tema cerita yang terdapat dalam kumpulan cerpen tersebut. Kemudian, apakah tema tersebut benar sebagai kebenaran umum? Dan yang ketiga, peristiwa-peristiwa apa sajakah yang dipilih untuk melayani tema cerita? 4. Mengapa suatu cerita lebih menonjol daripada cerita yang lainnya? 5. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu mengantarkan perjalanan hidup tokoh utamanya? Selanjutnya ada pertanyaan di mana dan kapan peristiwa-peristiwa tersebut terjadi? Bagaimana cara pengarang dalam menampilkan karakter-karakter tokoh-tokohnya? 9. Dari sudut pandang siapakah cerita-cerita tersebut diceritakan? Kemudian bagaimana cara pengarang menyampaikan amanatnya? Gaya bahasa apakah yang digunakan pengarang dalam cerita-cerita tersebut? Apakah penggunaan gaya bahasa itu tepat, wajar, dan hidup? Dan yang terakhir, bagaimana kelebihan dan kelemahan buku kumpulan cerpen tersebut? Jadi setelah kalian membaca buku kumpulan cerpen tadi, silakan kalian membuat catatan untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, agar kalian nanti itu untuk mempermudah kalian dalam membuat ulasan atau menulis dan non-fiksi. Jadi silahkan kalian cermati ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dalam video ini. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, kemudian seperti halnya novel, cerpen itu mengandung unsur-unsur intrinsik seperti tema, latar cerita, sudut pandang, tokoh dan penokohan, alur cerita, amanat atau pesan, gaya bahasa, nilai-nilai moral, dan lain sebagainya. Jadi dalam
novel ini ada unsur intrinsik seperti halnya dengan novel. Pada pembahasan sebelumnya, bahkan di blognya Pak Guru juga ada penjelasan tentang tema, latar cerita, sudut pandang, tokoh dan penokohan, alur cerita, amanat atau pesan, gaya bahasa, nilai moral, dan lain sebagainya. Jadi kalian tinggal membaca lagi yang ada dalam blognya Pak Guru. Nah, kemudian ini unsur-unsur apa saja dalam menulis ulasan buku. Jadi yang pertama itu adalah identitas. Identitas ini adalah berisi tentang hal pertama atau unsur pertama di dalam menulis resensi adalah identitas, tentunya identitas dari buku yang disusun resensinya. Hal ini penting karena setiap resensi yang dipublikasikan dijamin akan menampilkan identitas buku. Nah, tidak hanya berupa judul, kemudian ada nama penulis, namun juga jumlah halaman dan identitas lain. Contohnya kota terbit, kemudian itu penerbitnya siapa, silahkan kalian tulis di identitas buku. Kemudian yang kedua, unsur identitas yang umum dicantumkan pada sudah memenuhi unsur identitas dalam resensi pada dasarnya ada 4 poin. Nah, ini seperti dari judul buku, nama pengarang, tahun terbit, jumlah halaman, namun menambahkan detail informasi lain juga tidak masalah, justru lebih lengkap, lebih baik. Jadi dalam menulis resensi, dalam mengulas suatu buku itu kalian harus ada identitas buku tersebut yang akan menjadi ulasan dalam penulisan karya non-fiksi dan fiksi. Kemudian yang kedua adalah rangkuman atau ikhtisar. Jadi kedua ini adalah rangkuman yang menjelaskan isi buku secara ringkas berdasarkan pada beberapa pokok pembahasan di dalam buku tersebut. Mengenai ikhtiar, bentuk atau teknik penyusunan nantinya akan berbeda antara resensi pada buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, jadi di sini adalah isi rangkuman dari keseluruhan yang ada dalam buku. Dan yang kedua, ikhtisar pada buku fiksi akan didasarkan pada rangkaian peristiwa penting yang dicantumkan penulis dalam bukunya. Sementara rangkuman pada buku non-fiksi atau buku ilmiah didasarkan pada intisari-intisari buku yang diresensinya. Jadi kalau buku fiksi itu didasarkan pada rangkaian peristiwa, jadi peristiwa seorang tokoh dalam menyelesaikan atau menghadapi konflik-konflik yang ada dalam karya fiksinya. Kemudian yang kedua, untuk intisar pada buku non-fiksi itu berisi tentang intisari-intisari buku atau poin-poin yang ada dalam buku tersebut. Itu untuk pembahasan dalam mengulas buku yang kedua. Kemudian ada pengarangnya juga. Di sini pengarangan artinya di dalam resensi buku penulis perlu mencantumkan sedikit mengenai penulisan buku. Misalnya, jadi dalam mengulasnya nantinya itu kalian itu harus mencantumkan pengarangnya, bisa nama penulisnya, latar belakangnya, keahlian yang dimiliki, prestasi yang pernah ditorehkan dalam dunia penulis, sikap, karya lain, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan kepengarangan, sehingga pembaca resensi membantu masyarakat tidak hanya mengenal suatu karyanya, namun juga mengenal siapa pencipta karya tersebut. Hal ini menuntut penulis resensi untuk paham buku yang akan diresensi sekaligus paham siapa yang menulisnya. Itu pada video ini untuk mempermudah kalian dalam belajar, makanya Pak Guru menampilkan bagaimana cara untuk meresensi suatu buku, baik itu buku karya fiksi maupun buku karya non-fiksi. Nah, ini adalah penting buat kalian di mana kalian itu mengomentari atau mengulas buku terkait dengan keunggulan dan kelemahan. Jadi unsur keunggulan dan kelemahan dari buku yang diresensi namun tidak ditulis secara asal, maksudnya adalah tidak serta-merta menimbulkan kekurangan ini dan itu, melainkan penentuan keunggulan dan kelemahan disebabkan pada aspek tertentu dalam dunia penulisan. Jadi dalam kalian menentukan keunggulan dan kelemahan harus sesuai dengan isi atau poin-poin yang kalian baca terhadap buku yang sudah kalian tentukan untuk menjadi analisis ulasan dalam karya fiksi dan non-fiksi tersebut. Jadi dalam penentuan ini kalian itu didasarkan pada aspek tema, kemudian penokohan, kemudian pembangunan karakter oleh penulis, gaya bahasa yang digunakan penulis, alur ceritanya seperti apa, dan lain sebagainya, sehingga tidak langsung menulis kelemahan buku hanya karena ending buku tersebut membuat sedih atau menggantung dasarnya. Jadi dalam menentukan keunggulan dan kelemahannya, kalian itu mengulas terkait dengan isi-isi, tema-tema penokohan, pembangunan karakter, gaya bahasa, dan lain sebagainya, isi dari buku tersebut. Jadi
Jadi ini sangat penting untuk kalian dalam mengulas atau meresensi buku karya fiksi dan non-fiksi. Memberikan contoh ulasan buku fiksi dan non-fiksi, silahkan kalian buka di blognya, nanti Pak Guru catat di deskripsi video ini. Ini ada 2 contoh laporan membaca buku fiksi dengan daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Kemudian untuk contoh karya non-fiksinya itu judul buku merancang karya tulis ilmiah. Itu silahkan kalian buka nanti ya di blog ini sebagai contoh ulasan buku fiksi dan non-fiksi. Untuk rangkumannya itu ada antologi atau kumpulan karya dapat berupa kumpulan cerpen maupun kumpulan puisi, keduanya tergolong karya atau buku fiksi. Dan ini contoh buku antologi cerpen. Ketiga, untuk menilai kumpulan cerpen dapat diawali dengan menganalisis tema setiap cerita, tema yang paling menonjol, tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam setiap cerita, latar yang dominan, pesan dari setiap cerita, sudut pandang, gaya bahasa, serta keunggulan dan kelemahan dari setiap cerita yang ada dalam kumpulan tersebut. Jadi dalam menganalisis kumpulan cerpen yang ada atau yang sudah kalian baca, kalian itu harus memahami tema dan tokoh-tokohnya, kemudian latar yang dominan, pesan setiap cerita, sudut pandang, gaya bahasa, serta keunggulan dan kelemahan dari setiap cerita. Ini untuk karya fiksi. Sementara untuk non-fiksi ya seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, kalian itu menulis inti dari setiap poin-poin dalam buku non-fiksi tersebut. Jangan lupa setiap video Pak Guru tampilkan glosarium ini untuk menambah kosakata kalian. Di sini ada antologi yang berarti kumpulan karya tulis dari seorang pengarang atau beberapa orang pengarang. Kemudian biografis, kumpulan tulisan yang di dalamnya menjelaskan riwayat atau kisah hidup dari seorang tokoh. Fiksi, fiksionalitas, kontemplasi, non-fiksi, tetralogi. Nah, untuk tetralogi ini adalah seri karya sastra yang terdiri atas 4 satuan yang saling berhubungan dan mengembangkan satu tema. Itu glosarium untuk hari ini. Selanjutnya, untuk evaluasi atau sebagai pengukur kalian memahami video yang sudah Pak Guru tampilkan atau sudah Pak Guru jelaskan tadi, silahkan kalian membuat ulasan terhadap buku yang telah kalian baca dengan menggunakan sistematika berikut. Ya, jadi judul ulasannya ini tentu kumpulan cerpen apa, silahkan kalian tulis di sini. Nah, untuk literasi kumpulan-kumpulan cerpen atau kumpulan-kumpulan puisi itu tadi Pak Guru sudah menampilkan di link depan ya, silahkan kalian pilih salah satu saja. Untuk identitas buku, silahkan kalian tulis judul bukunya, penulisnya, penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Nih, kemudian ada pembukaan, isi, dan yang keempat itu adalah penutup. Silahkan kalian ulas satu kumpulan cerpen yang sudah Pak Guru tampilkan tadi, yang ada di link depan tadi. Oke, kiranya itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.